Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi datar ya. Nah, ini ada bangun ruang prisma yang akan kita bahas. Kita baca dulu soalnya, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 12 cm. Tentukanlah tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm persegi. Nah, jadi di sini ada prisma ya, prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Nah, ini kita harus mencari tingginya itu berapa gitu, jika luas permukaannya 672. Artinya, kita bisa menggunakan persamaan ya untuk mengerjakan soal ini. Di sini diketahui luas permukaan ya, bukan volume ya. Yang diketahui adalah luas permukaan. Artinya, kita harus mencari dulu. Jadi karena yang diketahui luas permukaan, artinya kita harus tahu nih rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu dirumuskan dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Ini keliling alas ya. Nah, kali tinggi prisma. Nah, ini ya. Karena yang diketahui luas permukaan, berarti kita harus menuliskan rumus dari luas permukaan prisma. Ini rumusnya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tinggal kita ganti ya. Ini kita substitusi ya, jadi kita tulis yang diketahui, itu kita tulis ya. Ini 2 kali luas alas. Kita masukin ya angkanya, jadi 2 gitu ya. Ikutin atas, kali luas alas. Oke, kita lihat di sini alas. Alasnya bentuk apa? Alasnya berbentuk belah ketupat. Artinya luas alas itu adalah luas belah ketupat ya. Jadi luas alas itu bisa ganti-ganti ya. Kalau misalnya alasnya segitiga, ya berarti luas segitiga gitu ya. Kalau misalnya alasnya trapesium, ya berarti luas alasnya adalah luas trapesium gitu. Kalau misalnya alasnya bentuk belah ketupat, ya berarti luas alasnya luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat itu dirumuskan dengan D1 kali D2 bagi 2 ya. D1 kali D2 bagi 2 itu adalah rumus dari luas belah ketupat. Luas alas, luas belah ketupat ya, karena di sini diketahui alasnya berbentuk belah ketupat. Luas belah ketupat itu adalah D1 kali D2 bagi 2. Nah, ini kita lihat D-nya D1 sama D2-nya 16 sama 12. Kita tulis ya, 16 kali 12 dibagi 2. Nah, ini rumusnya untuk luas belah ketupat. Kemudian ditambah sama keliling alas. Nah, keliling alasnya adalah keliling belah ketupat. Ini belum ada ya, keliling belah ketupatnya belum ada. Artinya kita harus cari dulu ya keliling belah ketupatnya. Ini belum ada ya, belum langsung bisa dikerjain nih gitu. Jadi harus dicari dulu. Nah, caranya gimana? Kita perhatikan di sini. Kalau misalkan perlu digambar, ini kita gambar ya. Kita gambar nggak apa-apa. Jadi misal biar lebih paham ya. Nah, yang digambar itu cukup alasnya aja, nggak usah prismanya ya. Yang digambar cukup alasnya aja. Nah, ini anggap bagus ya. Ini adalah gambar belah ketupat ya. Anggap lurus. Di sini diketahui diagonalnya itu adalah diagonal belah ketupatnya 16 sama 12. Diagonal tuh yang mana sih? Ini diagonal nih. Ini diagonal. Dari sini ke sini itu 16. Kemudian dari sini ke sini, dari atas ke bawah sini, itu 12 gitu. Diagonalnya 16. Oke, berarti ini bisa kita bagi 2 ya. 16 itu kan 8 sama 8. Nah, seperti ini. Kemudian diagonal keduanya 12. 12 itu kan berarti kalau dibagi 2, 6 sama 6 ya. Nah, gini. Oke, kemudian kita harus cari nih nilai X di sini, gitu. Ya, ini harus dicari dulu nih, karena kita mau nyari keliling. Kalau keliling itu kan tinggal ditambahin ya, sisi yang di luarnya. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, gitu. Ini harus ditambahin. Artinya, kita harus cari dulu nih, sisi ini berapa sih X-nya. Dengan bantuan triple Pitagoras ya. Gitu. Triple Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, ini berarti yang akan kita ambil bukan semua ya, hanya segitiga siku-sikunya aja. Nah, ini untuk mewakili gitu. Nah, ini merupakan
segitiga siku-siku ya. Artinya kita bisa menggunakan triple Pythagoras untuk mencari sisi pada belah ketupat ya. X sama dengan, diingat-ingat lagi ya materi Pythagoras. Kalau misalnya kita mau nyari miring, ini kan sisi miring ya, pada segitiga siku-siku, ini kita mau nyari miring. Berarti Pythagorasnya ditambah ya, menjadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu. Nih, 8 kuadrat itu adalah 64, ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. 64 ditambah 36 itu adalah 100, kali 100 adalah 10. Oke, berarti nilai X di sini itu adalah 10, gitu. Ya, ini 10. Artinya, ini juga sama, 10 semua nih. Ini sama nih, 10, ya. Kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang ya. Gitu. Berarti kalau di sininya X-nya di sini 10, berarti semuanya sisinya itu 10. Ini bisa kita lihat, berarti kelilingnya adalah 40 ya. Keliling dari belah ketupat itu adalah 40. Karena 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, keliling alas itu adalah keliling dari belah ketupat. Yaitu 4 kali 10 tadi ya. Jadi 4 kali 10 gitu ya. Dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Nah, ini dikali lagi sama tinggi prisma. Tinggi prismanya itu belum ada ya. Tinggi prismanya belum ada. Karena belum ada, berarti kita tulis TP aja gitu. Kan belum ada ya tinggi prismanya. Nah, berarti kita tulis TP aja. Jadi nggak usah diganti angka ya, karena memang belum ada. Kita mau nyari. Berapa nilainya luas permukaan? Nilainya adalah 672. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini jadi disusun ya, menjadi persamaan ya. Oke, ini kalau sudah, kita lanjutin lagi. Ini diproses ya. Kalau misalnya ada kali, kerjain yang dikali dulu. Ini 2-nya bisa kita coret. Ya, 2 sama 2 dicoret, 2 bagi 2 kan 1 ya, coret aja. 16 dikali 12 itu adalah 192 ya. Kemudian ditambah. Nah, ini dihitung. 4 dikali 10 itu adalah 40. Kemudian 40 dikalikan dengan TP, tinggi prisma. 4 kali 10, 40. 40 dikali tinggi prisma ya, berarti 40 tinggi ya. Nah, ini tinggi prisma. Sama dengan 672. Nah, ini gunakan seperti biasa ya. Jadi, untuk mencari tinggi prisma, ini 192-nya kan dia sejenis ya sama ini ya. Berarti 192-nya dilempar ke kanan. Berarti 40 TP sama dengan 672. 192-nya dilempar ke ruas kanan. Berarti dikurang 192. Nah, ini 40 TP sama dengan, nah ini kita kurang ya, 672 dikurang 192. Itu hasilnya adalah 480. Berarti untuk mencari TP, ini tinggal kita bagi. 480 dibagi 40. Nah, hasilnya adalah 12 cm ya. Nah, ini adalah tinggi prisma. Jadi, tinggi prisma 12 cm gitu. Oke, ini selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.